Halo semuanya, aku Aca dari Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini dibentuk dalam rangka untuk mengerjakan tugas Success Skill. Kali ini kita akan membahas mengenai rencana kita pada 5-10 tahun ke depan. Nah, di depan sana udah ada kakak-kakak nih yang bisa kita tanya-tanyain. Yuk langsung aja. Halo Kak. Hai. Boleh ya aku tanya-tanyain? Iya boleh. Duduk boleh? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Aca. Kalau boleh tahu nama kalian siapa ya? Aku Lopia. Saya Damas. Aku Lia. Aku Gia. Oke, kalau gitu salam kenal ya semuanya. Di sini aku mau tanya-tanya nih. Kesibukan kalian sekarang apa ya? Kuliah. Oh, kuliah semua ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, udah punya rencana belum sih untuk 5-10 tahun ke depan? Udah dong. Boleh ceritain nggak dari Kavia dulu? Kalau aku 5-10 tahun ke depan tuh mau jadi public speaker atau konsultan pengembangan diri gitu. Ada konsep nih Kak Aca, mau tahu nggak? Mau. Nah, konsepnya tuh namanya Jendela Johari. Nah, aku belajar pentingnya tuh ngenalin diri, terbuka pada sesama, terus aku bisa nerima masukan dari siapapun. Dengan memperluas area terbuka, terus aku yakin aku bisa tumbuh lebih optimal dan wujudin tujuan hidup dengan percaya diri. Karena itu, perjalanan menuju sukses itu dimulai dari keberanian, mengenal dan membentuk diri sendiri. Oke, kalau itu kan dari Kavia ya. Kalau dari Kak Damas ada nggak? Saya juga ada. Jadi rencana saya 5-10 tahun ke depan tuh mau jadi public relation, Kak. Nah, jadi public relation itu jadi persiapan saya tuh dari sekarang. Saya harus melatih tentang komunikasi di depan umum gitu, kayak jadi public speaking dulu atau bagaimana. Di kuliahan saya juga, saya kan jurusan ilmu komunikasi ya Kak, cocok sekali gitu. Jadi kalau di public relation, saya menjadi public relation yang profesional dan strategi ya. Nah, seperti itu. Udah itu aja? Iya, itu aja. Oke. Kalau untuk kalian sendiri nih udah punya belum rencana untuk 5-10 tahun ke depan? Tentunya aku pengen banget jadi seorang pengusaha rajut karena itu impian aku dari kecil. Nah, motivasi diri aku untuk jadi seorang pengrajut itu adalah karena ingin berbagi ke banyak orang bahwa merajut itu nggak sulit dan itu kreativitas dari tangan kita sendiri Kak. Dan merajut itu asik dan menyenangkan dan bisa menjadi pengrajut itu untuk butuh proses yang panjang, nggak mungkin pendek ya. Maka aku berani itu keluar dari zona nyaman yang awalnya aku sulit merajut, tapi lama-lama aku jadi suka merajut. Dan itu motivasi diri yang aku miliki sampai saat ini Kak. Mungkin akan ke depan 5-10 tahun lagi. Itu Kak. Keren-keren. Oke, keren banget nih. Yang terakhir untuk Kak Gia sendiri udah punya belum sih rencana 5-10 tahun ke depan? Oke, kalau aku Kak mau jadi HRD. Karena terinspirasi sama Vina yang di TikTok itu jadi HRD, terus jadi influencer juga, bisa menginspirasi orang-orang banyak. Nah, mau jadi HRD terus jadi influencer juga kayak dia. Juga kan HRD itu kan nyambung tuh sama ilmu komunikasi. Jadi pengen banget di HRD terus di perusahaan yang BUMN gitu kan, entah Pertamina atau Holcim gitu. Pengen banget. Terus HRD juga nyambung sama inner beauty itu Kak. Jadi tuh harus menumbuhkan rasa percaya diri, terus tegas juga. Tegasnya bukan berarti kayak nggak ada empati gitu Kak, tapi yang harus ada empatinya, terus bisa kendaliin emosi juga gitu. Terus selain itu juga pengen jadi pengusaha kecil-kecilan sih Kak, kayak fotokopian, punya kos-kosan, punya kontrakan banyak. Iya. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Kalau gitu terima kasih ya Kak udah mau ditanya-tanyain. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Semoga ini dapat menginspirasi orang-orang yang nonton. Dadah. Jadi teman-teman, tadi kan kita udah dengerin nih rencana yang dimiliki oleh Kak Via, Kak Gia, Kak Damas, dan Kak Lia. Dan untuk rencanaku sendiri 5-10 tahun ke depan aku akan menjadi presenter di salah satu stasiun televisi. Nah, untuk menjadi presenter tentunya aku harus memiliki karisma pribadi. Karisma pribadi itu apa sih? Oke, jadi karisma pribadi itu adalah seni untuk membuat orang lain tuh suka, respect, nyaman sama kita.
Orang yang berkarisma itu akan memiliki aura yang positif, bicara yang berbobot, dan sikap yang berkesan. Jadi, yuk bentuk versi terbaik kamu dan susun masa depan kamu dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sayonara.